Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini teman-teman, udah lama banget aku nggak kontennya seputar tutorial YouTube tentunya teman-teman, karena banyak banget ya. Sekarang banyak banget kesibukan guys, kesibukan ya, terutama karena saya terjun di dunia konten ya, konten musik. Tentu banyak penggarapan lagu juga, penggarapan lagu buat customer juga, terus juga apa namanya, aktivitas untuk mengaktifkan channel-channel yang sedang saya kelola juga, gitu kan. Terus ya pokoknya banyak lah kalau kita bicara kesibukan ya. Nah, ini guys, bicara tentang masalah per-YouTuber teman-teman, kali ini memang YouTube agak susah ya dimengerti ya. Kenapa saya bilang agak susah dimengerti? Karena sistem YouTube sekarang agak apa ya, agak memang kayak aneh, tapi kadang-kadang ya pokoknya dibilang aneh lah ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita upload video yang capek-capek bikin video gitu kan. Capek-capek bikin video, videonya udah bagus nih ya kan, produksinya udah lumayan, ya lumayan lah, bisa mengeluarkan budget juga. Terus juga apa namanya, produksinya agak ribet gitu ya, agak capek gimana lah pokoknya. Ya tahulah kalau kita sebagai content creator bagaimana cara membuat video ataupun konten dan lain sebagainya, itu sangat banyak banget perjuangan guys. Tapi ketika kita posting ataupun ketika kita upload videonya, ternyata penontonnya down gitu. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang harus kita pahami dan kita mengerti juga guys. Nah, dalam video kali ini teman-teman, buat teman-teman yang sedang mengalami hal seperti ini sebetulnya bukan sekarang aja, dan ini udah lama banget ya sebenarnya, udah memang seperti itu gitu kan. Nah, makanya kita sebagai content creator kita harus benar-benar bisa menjaga channel YouTube kita guys ya. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, kalau kita sering push channel YouTube kita ataupun link kita kemana-mana, itu yang akan merusak terutama kalau kita memang sengaja mencari di YouTube dalam pencarian, misalkan nama channel ataupun nama lagunya itu nggak bermasalah ya. Istilahnya dari pengalaman saya, ketika channel rusak itu biasanya kita memaksakan agar orang lain bisa menonton. Itu. Nah, seperti itu guys. Nah, kembali lagi guys kepada konten kreator terutama, karena sekarang banyak banget yang menurut saya juga murid-murid saya yang sudah terjun ke dalam konten musik full album ya, seperti yang saya jelaskan video-video kemarin teman-teman, dan alhamdulillah lumayan, dan alhasil sudah bisa membantu mereka-mereka yang tadinya kesusahan untuk menjadi seorang konten kreator. Sekarang mereka banyak yang terjun ke dalam konten musik full album, dan alhamdulillah udah mulai bisa jalan, udah bisa pelan-pelan udah mulai gajian gitu kan. Alhamdulillah saya juga ikut senang juga. Nah, konten musik full album banyak juga guys yang bertanya juga berpikir, konten musik full album nggak bisa dimonetisasi, konten musik full album agak susah cari penonton. Nah, ini guys, kalian sering banget kan ketika kita santai ataupun dalam perjalanan ataupun dalam istilahnya mencari kemana lah gitu kan, dalam perjalanan ataupun santai mau tidur bahkan gitu kan, kita tidak lupa kadang mencari di YouTube gitu kan, kumpulan lagu-lagu untuk didengar secara santai ataupun didengar secara sambil bekerja gitu kan. Nah, karena target konten kreator di musik ataupun full album itu ke sana gitu guys. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah konten seperti itu banyak peminatnya? Nah, kita bisa bicarakan masalah peminat guys. Peminat ini tergantung ya, tergantung genre lagu yang kita persembahkan ke dalam audiens. Nah, jadi lagu kita ini lagu seperti apa gitu kan. Misalkan lagu kita lagu barat, lagu dangdut, lagu Malaysia, lagu akustik dan lain sebagainya, itu beda-beda peminatnya guys. Ya kayak kalian aja yang lagi nonton gitu kan, istilahnya saya yakin 100% malah orang yang nonton video saya ini adalah orang-orang yang pengen belajar YouTube ataupun yang pengen tahu seputar YouTube, ya kan. Kalau misalkan orang-orang istilahnya petani, nggak mungkin dia nonton sampai ke menit berapa tuh, ke 4 atau 5 ya. Palingan juga ketika play, buka videonya udah keluar lagi gitu kan. Nah, sama halnya dengan musik guys, ketika kita mempersembahkan sebuah lagu, misalkan lagu kita lagu Malaysia, terutama penonton yang datang nih, yang betah nonton video kita sampai bahkan 10 menit, itu orang-orang yang suka dengan lagu-lagu Malaysia juga. Itu lagu-lagu mellow, lagu santai gitu. Nah, apakah konten seperti ini bisa dimonetisasi? Bang, bisa banget guys. Karena kenapa? Sampai sekarang saya udah 12 channel dibuat full album musik semuanya guys. Nah, dan alhamdulillah hasil dari semua itu memang nyata saya rasakan. Nah, buat kalian yang
apa memang benar lumayan gede juga gajinya untuk lagu apa namanya konten musik lagu-lagu gitu kan. Nah, video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, bahkan saya spill gaji-gaji YouTube dalam konten musik album itu saya udah kasih tahu ya istilahnya. Pendapatannya per 1000 penonton, bahkan RPM-nya juga satu video dibayar berapa. Kalian kalau selalu nyimak video-video dari kita di sini tentu kalian pasti tahu, paham juga ya. Nah, ini guys, kalau kita bicara rame atau enggaknya masalah penonton, itu kembali lagi ya. Makanya saya bilang dari awal tadi, YouTube itu sekarang agak susah dimengerti guys. Kenapa agak susah dimengerti? Karena tadi ketika kita capek-capek bikin konten, ternyata penonton dapat sedikit. Tapi ketika kita upload istilahnya apa ya, asal-asalan aja gitu, asal-asalan aja, ternyata boom, banyak penontonnya, ataupun banyak peminat, ataupun viewersnya juga banyak gitu. Nah, makanya kenapa saya bahas seperti ini? Konten yang biasa aja bisa rame, konten yang istilahnya capek buatnya itu bisa sedikit penontonnya. Nah, itu artinya guys, kita bahas kembali ke dalam rekomendasi juga kata kunci. Riset kata kunci itu sangat penting sekali ya. Pokoknya dari dulu saya bahas, dari awal-awal buat channel, istilahnya membuat tutorial di channel ini, saya selalu bahas tentang yang namanya riset kata kunci, riset judul, riset kata kunci, deskripsi, tag. Itu yang sangat penting sekali guys. Bang, saya pernah lihat ada salah satu channel YouTube nih bang. Nah, iya, bikin judulnya ngasal aja nih. Nah, kemudian istilahnya dia bikin deskripsinya juga nggak banyak-banyak, dia asal deskripsi tapi ternyata rame videonya. Nah, kembali lagi guys, kembali lagi channel tersebut bisa kita katakan ketika kita membuat awal-awal membuat channel YouTube itu, ketika upload video pertama dia nggak apa-apain nih, ya kan? Nah, makanya saya sering bilang ketika buat apa namanya, buat channel YouTube nih ya, buat channel YouTube kita upload video pertama, saya selalu bilang jangan apa-apain tuh video, ya. Jadi ketika kita upload udah biarin aja, jadi kayak orang-orang mancing aja gitu guys. Jadi kayak orang mancing. Kenapa saya bilang orang mancing? Orang mancing kita siapkan umpan ya kan, siapkan pancingnya, terus kita lempar ke istilahnya ke sungai atau kemana gitu kan. Nah, kita nggak boleh nih giring-giring ikan agar ikan makan umpan kita gitu kan. Ini contoh kecilnya. Supaya kenapa? Biarin aja, ikan juga nanti dia makan sendiri. Kalau misalkan umpan kita kelihatan, nanti ikan juga makan gitu. Tapi kalau kita paksain giring-giring ikan buat makan gitu, itu akan susah gitu. Nah, sama halnya kayak YouTube juga. Ketika kita upload videonya, video pertama, udah jangan apa-apain guys. Ya, kebanyakan orang yang ketika kita lihat dari beberapa ada channel ya, misalkan channel baru ya, videonya nggak bagus-bagus amat, terus kata kunci judulnya juga nggak begitu istilahnya wow juga gitu kan. Nah, terus juga deskripsinya nggak banyak aneh-aneh gitu, dia bikin deskripsi ngasal aja, tapi view-nya ratusan ribu bahkan jutaan, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu membuktikan, saya yakin orang itu ketika membuat video ataupun upload video pertama, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Istilahnya nggak ditonton sendiri, nggak dibagiin kemana-mana linknya gitu kan, nggak suruh teman-teman agar nontonin, nggak suruh istri kita nonton video kita gitu kan. Nah, karena video pertama itu sangat penting dan berpengaruh sekali buat kedepannya gitu guys. Nah, seperti itu yang saya selalu wanti-wanti ya buat orang-orang ataupun para konten kreator pemula yang pengen buat channel ya, agar channel YouTube berkembang seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik konten musik full album, karena banyak banget guys murid-murid saya juga yang tanya, bang, ini saya udah upload gitu kan, udah upload videonya, tapi view-nya belum dapat nih gitu kan. Nah, view-nya saya selalu bilang riset judulnya, ngikut ini aja, ngikut trending, ngikut tren sekarang ya. Misalkan kita ada lagu apa istilahnya, lagu Malaysia gitu kan, buat aja misalkan lagu Malaysia santai dan sedih, bikin orang nangis dan lain sebagainya. Kemudian deskripsinya kita isi lagi nih, kita tata lagi gitu dengan yang namanya hashtag ya, hashtag kalau bisa banyakin gitu, terutama buat channel-channel baru yang belum dapat rekomendasi gitu guys. Nah, kemudian di dalam kategori ketika upload itu harus diisi juga. Karena di musik itu dia punya kategori sendiri nih. Punya kategori sendiri yang namanya musik. Karena kalau misalkan tutorial kan kayak gini kan dia ada kategori blog dan orang, apalagi tuh ya. Banyak lah ya. Pokoknya kategori itu banyak, ada hiburan, ada apalagi ya, pokoknya banyak lah ya. Ada cover dan lain sebagainya lah. Nah, kalau musik dia punya kategori sendiri, yaitu dengan diisi dengan musik. Nah, makanya
ketika kita upload, terutama buat konten kreator pemula nih ya, yang terjun ke dalam konten musik full album ini, itu sangat penting sekali guys untuk konsisten mengisi fitur-fitur juga yang disediakan oleh YouTube, kayak judul, kayak deskripsi, kayak apa lagi ya, kayak kategori, kayak hashtag, kayak tagnya juga, gitu kan, kata kuncinya juga, bahkan thumbnailnya juga harus benar-benar diisi semuanya secara konsisten gitu guys. Jadi kita nggak boleh ngasal, gua udah ada lagunya, gua upload aja gitu kan, jangan gitu. Karena kita mengikuti prosedur juga. Karena dari YouTube itu sama halnya kayak kita orang kerja gitu guys. Kita kayak orang kerja di sebuah PT ataupun pabrik, tentu kita harus mengikuti aturan dari PT atau pabrik tersebut kan. Sama aja, YouTube juga banyak apa namanya peringatan, banyak pelanggaran, banyak ya ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti juga agar akun kita tetap aman itu. Nah, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah setelah saya banyak yang membuat konten apa namanya full album musik, bisa ngebantu juga buat orang-orang yang susah nih ya. Di YouTube itu susah guys, susah. Kenapa saya bilang susah? Susah. Kenapa? Karena dari zamannya saya istilahnya membuat konten di luar musik gitu ya, nah, vlog, mainan anak itu untuk monetisasi itu setengah mati ya, untuk cari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu dulu ya. Tapi ketika saya sudah menemukan titik terangnya, saya bangun ya konten musik full album dan akhirnya ketemu gitu. Dan ternyata waktu itu saya bangun channel musik full album cuman 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu paling lama, itu udah langsung bisa monetisasi dengan jalur 1000 subscribe, dan bahkan waktu itu 3 minggu saya sudah bisa mendapatkan 6000 jam tayang gitu. Karena kenapa? Karena yang pertama, kita main di konten musik full album itu banyak ya peminatnya ya, terutama kalau misalkan lagu kita enak, terutama ya lagu kita bagus, lagu kita enak didengar buat orang gitu kan, istilahnya lagunya nggak ngasal gitu. Nah, orang pasti suka gitu. Dan itu tanpa istilahnya lagu orang-orang yang terkenal, kayak misalkan lagu artis atau lagu siapa, itu pakai lagu saya semua. Itu seperti itu ya guys. Oke. Jadi pada intinya dalam video kali ini buat teman-teman yang masih bingung untuk mengembangkan video kita agar bisa menarik, agar video kita bisa dapat banyak penonton nih. Nah, kita harus benar-benar riset. Riset yang namanya judul, deskripsi, tadi seperti saya bilang tadi ya, kategori, kemudian apa lagi tuh? Kata kunci, ya kan? Thumbnail juga tuh, ya. Terutama buat konten kreator di konten musik full album seperti saya ini, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen belajar secara lebih detail lagi tentang masalah konten musik full album, kalian bisa ikut les juga sama kita, les privatnya, itu kan untuk pendaftarannya atau registrasinya cukup 100.000 aja, yang buat teman-teman yang pengen belajar gitu ya. Kalian bisa langsung kontak di 082120025644-nya, ataupun bisa langsung cek di apa namanya channel YouTube ini, di postingan ada di sana. Kemudian buat teman-teman yang pengen order lagunya, order lagu-lagu nih buat aku pengen nih bang, pengen buat konten musik full album gitu ya. Nah, audionya itu otomatis harus original kan, harus original juga, harus benar-benar nggak boleh reupload gitu. Kita ngambil dari channel orang lain nih, kita kumpulin satu, misalkan lagunya Ariel, lagunya siapa gitu ya, kita kumpulin satu, terus kita jadi satuin video, terus kita upload, itu nggak bakalan bisa monetisasi guys. Jadi kita harus buat lagunya sendiri, aransemen sendiri, itu kan istilahnya di aransemen ulang lah, istilahnya seperti itu lah ya. Dan itu akan masuknya cover. Tapi kalau kalian pengen ori, bisa seperti saya sekarang 12 channel itu membuat lagunya ori semua guys, bukan cover ya. Karena sekarang saya udah malas buat lagu-lagu cover gitu guys, karena ada hak cipta. Dan hak cipta tersebut itu akan membuat potongan kita untuk mendapatkan kita ya luar biasa banget, 70-30 gitu kan, 70 buat mereka, yang 30 buat kita. Gitu. Tapi kalau kita buat lagunya original, itu otomatis full album, apa namanya, full pendapatan, gak ada potongan. Dan itu buat kita semua. Gitu. Makanya saya 12 channel itu lagu saya semua, original semua. Apakah itu nggak ngaruh bang? Kan orang nggak tahu lagunya siapa itu kan. Ini lagunya siapa sih, nggak terkenal gitu kan. Nah, kalau menurut saya seperti itu, hal seperti itu bukan jaminan guys, bukan jaminan. Kembali lagi ke dalam kata kunci judul tadi, kata kunci deskripsi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, ketika orang play, ketika orang menemukan video kita dan bisa apa namanya menonton video kita, ketika mereka dengar lagunya, oh enak nih lagunya nih, musiknya juga jos lah, mantap lah ya. Nah, orang bisa suka, langsung dia tekan subscribe juga kan. Nah, otomatis mereka berlangganan. Nah, seperti itu. Jadi menurut aku nggak, istilahnya nggak apa ya,
nggak jaminan guys. Misalkan kita menyanyikan lagu orang gitu, lagu siapa, artis ya terkenal gitu kan, wah bakal rame, enggak juga gitu guys. Jadi video kita itu meskipun kita lagu sendiri, yang penting kita bisa riset judulnya, insya Allah bisa rame ya. Orang saya aja satu hari ya satu video satu hari atau 2 hari ya, satu hari atau 2 hari itu bisa dapetin satu video bisa nyampe 400.000 penonton guys. Makanya lumayan juga omsetnya. Satu channel ada salah satu channel saya juga ada yang satu channel itu 80 juta, 80 juta, 60 juta juga. Ya, pokoknya yang penting kita kalau main di konten musik full album harus benar-benar riset dan rajin risetnya gitu. Judul, deskripsi, thumbnail itu sangat penting sekali. Ya, buat teman-teman yang pengen order lagunya boleh guys ya. Kalau misalkan pakai yang original yang 10 lagu kalian bisa order sama kita, yang original itu 4 juta aja ya. Nah, sekarang lagi rame lagi nih guys, karena di acara, bukan di acara deh, di bulan suci Ramadan kali ini, banyak sekarang lah konten musik sholawat yang tadinya biasa satu-satu guys. Sallallahu ala Muhammad. Satu, ya satu audio, kemudian dibikin durasi panjang 1 jam, tapi audionya satu-satu itu aja gitu. Dan ternyata sekarang saya telusuri banyak sekarang membuat full album sholawat guys. Album sholawat sekarang lebih banyak. Kenapa? Karena memanfaatkan dia bulan suci Ramadan kali ini dengan hati yang jernih gitu ya, hati yang indah menjalankan ibadah puasa, orang banyak ngedengerin sholawat. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau buat teman-teman pengen order lagu sholawat juga bisa, mumpung masih bulan Ramadan juga boleh guys ya. Kita sediakan di sini ada sholawat juga versi cover dan versi original ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung hubungi nomor WhatsApp studio kita tadi di 082120025644-nya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh deh, kalian boleh isi komentar, nanti saya akan buatkan videonya melalui pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya memang harus dibahas gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.